Saya tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak. Sekarang sudah terlambat. Saya pikir dia tidak akan datang. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ya Tuhan, Kanwal, apakah kamu marah? Kamu sangat menyakitiku. Tidak, Anda tidak akan mati dengan mudah. Saat ini, saya sedang tidak merasa baik-baik saja. Lihat di sini, ada pameran rumput. Mereka memiliki cetakan yang indah. Anda benar. Ini adalah cetakan yang sangat indah. Tetapi, kamu bisa bertanya pada ibu untuk memberi kami beberapa cetakan. Tidak, dia tidak akan. Satu gaun berharga setidaknya 5.000. Jika aku akan memintanya untuk membelikanku gaun, dia akan mulai memberitahuku biayanya. Artinya, kami tidak akan pernah pergi ke pameran. Mengapa? Mengapa kita tidak pergi? 3 hari tersisa sampai pameran berakhir. Dan dunia bisa berubah dalam 3 hari. Tapi ibu tidak akan memberi kami izin. Dia akan mengizinkan kita. Apa? Itu dalam bahasa Inggris, ketika ada kemauan, ada jalan, Anda terus saja menonton. Benar-benar, ya. Ayolah, Bu. Apa semua ini? Apa yang kamu katakan? Orang-orang tidak melakukan ini pada perempuan sekarang, seperti caramu memperlakukanku. Apakah aku boneka, untuk mengikuti perintah, dan tidak punya pendapat sendiri? Ayah tidak menyukai fotografi saya. Dia juga tidak menyukai musik saya. Dia tidak suka aku menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan sekarang dia ingin aku menyukai putri temannya. Dan nikahi dia, agar usahanya maju. Apakah saya anaknya atau kartu ATM? Ini tidak bisa diterima. Anakku sayang, Anda tahu betul temperamen ayahmu. Lalu kenapa kamu bersikap kasar padaku? Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bersikap kasar kepada Anda. Saya hanya mengatakan itu. Itu tidak bisa diterima, Bu. Apalagi itu adalah hak saya. Kapanpun saya menikah, itu akan menjadi pilihan saya. Tolong, jelaskan padanya. Dan juga jelaskan padanya. Hak yang dia punya sebagai ayah dalam hidupku, dia bisa gunakan hanya hak itu. Saya tidak ingin dia kecewa. Mustak, dengarkan. Dia bahkan tidak datang hari ini. Baiklah kalau begitu, Tuan Abad, Anda dapat kembali ke rutinitas Anda dan kembali tidur. Permisi, tunggu, permisi, mendengarkan. Di mana kamu? Apa? Siapa kamu? Dengar, selama berhari-hari kamu begitu, tidak datang. Aku tidak mengenalmu. Saya tidak berbicara dengan orang. Saya mengerti, tapi Anda selalu datang untuk jogging. Kenapa kamu tidak datang? Tolong, berhenti menghalangi jalanku. Aneh. Silakan, dengarkan aku. Di mana kamu? Anda tidak datang untuk itu. Berhari-hari. Anda selalu datang untuk jogging. Kenapa kamu tidak datang? Tolong, berhenti menghalangi jalanku. Aneh. Silakan, dengarkan aku. Permisi, Bu, jus. Sayang, apa itu? Anda telah berada di kamar Anda sejak Anda kembali. Ibu Sutani, bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Tapi jangan beritahu siapapun. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya. Di taman, seorang anak laki-laki gila mengikutiku. Tuhan melarang. Apakah kamu memberitahu ayahmu? Tidak. Jika aku memberitahunya, dia tidak akan pernah membiarkanku keluar rumah. Tapi sayang, kita harus memberitahunya. Tolong tidak. Dan Anda tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, saya tidak akan memberitahukannya. Tapi kamu tidak akan pergi sendirian di dalam bahtera mulai sekarang. Oke, saya tidak akan pergi. Apakah kamu berjanji? Ya, benar. Tapi kamu juga berjanji Anda tidak akan memberitahu siapapun. Ya, aku berjanji. Jika Anda memberitahu siapa, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Baiklah. Saya tidak akan memberitahukannya. Oke, sekarang kamu harus minum jusmu.
ke pameran rumput. Dan aku membosankan sekali. Tolong, Gul, jangan menolak. Ikutlah dengan kami. Saya sedang menunggu koleksi desainer ini sejak 3 bulan. Silakan ikut dengan kami. Tapi apa yang akan saya lakukan di sana? Ibu membelikan semua gaunku dan saya tidak tertarik berbelanja. Gul, akan ada banyak hal lainnya juga. Silakan ikut dengan kami. Dengar, jika kamu tidak mau ikut dengan kami juga tidak akan mendapat izin. Silakan ikut dengan kami. Oke, jika kamu terlalu memaksa, aku akan pergi. Gul, sayang, jika Anda tidak ingin pergi, Anda bisa menolak. Anda akan lelah tanpa alasan. Ibu Sultani, tolong diam. Siapa yang bertanya padamu? Tolong, urus urusanmu. Kanwal sayang, saya tidak terbiasa dengan nada ini. Semua orang di rumah ini, berbicaralah dengan hormat kepadaku. Beberapa orang di rumahnya gila. Mereka pikir pelayan. Sebagai tuan mereka, Anda adalah seorang pelayan. Jadi tetaplah satu. Dan mulai sekarang, jangan pernah ikut campur dalam urusanku. Kanwal, tolong jangan bicara pada Ibu Sultani seperti ini. Dia bukan seorang pelayan. Jadi apakah dia pemiliknya? Anda terlalu mementingkan mereka. Ya, dia juga menganggapmu penting. Oke, sekarang, katakan, apakah kamu datang atau tidak? Oke, aku akan pergi tapi izinkan aku meminta izin pada ibu. Gul, Daf bukan hanya dari Tante Rana. Kamu harus mendapat izin dari ibu. Tapi, dengar, jangan katakan bahwa kami mengatakan ini kepada Anda. Maksud kami, Anda akan mengatakan bahwa Andalah yang melakukannya. Berpikir untuk pergi ke sana. Anda hanya membawa kami untuk perusahaan Anda. Kalau tidak, kami tidak akan mendapat izin. Baiklah, Gul. Baiklah, seperti yang kamu katakan. Sekarang beritahu aku, gadis-gadis ini suatu saat telah membuatku menyadari statusnya sebagai hamba dan pemilik. Ibu Sultani, tolong, jangan pedulikan mereka. Saya meminta pengampunan dari pihak mereka. Tidak, Bu. Tolong, jangan membuatku malu dengan meminta maaf kepadaku. Saya baru saja memberitahu karena aku merasa sangat terluka karenanya. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan apapun. Ibu Sultani, ini semua tentang usia. Anak-anak tidak tahu bagaimana mereka menyakiti seseorang. Tolong, jangan katakan ini, Bu. Usia Gul kita tercinta adalah cukup sedikit dari keduanya. Tapi Anda belum pernah melihatnya. Mengatakan apapun yang bisa dilakukan. Bersikap tidak sopan atau menyakiti siapapun. Sedangkan Naurin Mbak sangat bangga dengan didikannya. Tapi didikan sebenarnya adalah sikapnya dan hubungannya dengan orang-orang. Oke, sekarang, tolong tinggalkan saja. Mereka juga putri rumah ini. Bu, dengarkan. Bolehkah saya pergi ke pameran bersama Komal dan Kanwal? Sejak kapan Anda tertarik pada hal-hal ini? Sebenarnya, saya melihat iklan di majalah. Mereka juga mengatakan, silakan. Oke, jadi yang sebenarnya adalah ini. Siapa yang bisa menghentikanmu? Pergi. Terima kasih, Ibu. Mendengarkan, kemana kamu pergi sekarang? Untuk mendapatkan izin dari Bibi. Oke, dengarkan. Jangan lupa membawa dompetmu. Kamu sangat pelupa. Kamu mungkin melupakannya. Oke. Jangan repot-repot, Bu. Meski begitu, Gul kita lupa membawa dompetnya. Kanwal dan Komal akan mengingatkannya untuk membawa uang bersamanya. Astaga, semuanya sangat mahal, dan orang-orang sangat tidak jujur bahwa mereka menaikkan harga tanpa alasan. Komal dan Kanwal, kamu di mana? Datang dan simpan barang-barang ini. Saya sangat lelah hari ini. Salam, Bibi. Salam juga untukmu. Mengapa kamu berlarian di sini? Anda banyak diperhatikan. Saya dengar, Anda terkena flu dan tidak sehat. Ya, saat saya keluar di tengah hujan. Sultani Mom, bagus sekali sabun ayamnya. Sungguh menakjubkan. Bagaimana seseorang bisa memuji sup yang dibuat oleh orang lain? Akan lebih baik jika Anda dapat mempelajari cara membuatnya. Apa yang bisa saya lakukan? Sultani Bu, jangan izinkan aku masuk ke dapur. Dia takut. Bagaimana jika tanganku terbakar? Gul, gadis yang tangannya tidak terbakar saat memasak. Setelahnya, hati mereka terbakar karena mertuanya. Apakah kamu mengerti? Tidak,
Saya tidak melakukannya. Baiklah, Bibi dengarkan. Aku datang untuk menanyakan hal itu padamu. Bolehkah saya mengajak Komal dan Kanwal ke pameran bersama saya? Pameran yang mana? Pameran rumput. Tidak sama sekali. Tolong, biarkan putriku menjauhi hal-hal ini. Kami tidak punya uang seperti ayahmu. Bu, Gul yang akan berbelanja. Kami hanya akan pergi untuk melihat. Katakan padanya, Gul. Tolong, Bibi, biarkan mereka pergi. Baiklah kalau begitu, saya memberi izin, seperti yang Anda minta. Tapi aku sama sekali tidak suka gadis tanpa pendamping. Keluar seperti ini. Terima kasih, Bibi. Gul, kamu boleh kami akan bersiap-siap dan datang. Oke. Terima kasih, Ibu. Tapi kalian berdua dengarkan aku baik-baik. Saya tidak punya uang tambahan untuk hal-hal ini. Bu, jangan khawatir. Gul bersama kita, dan dia bersama kita. Kita tidak perlu khawatir. Baiklah kalau begitu, bawakan satu gaun untukku. Kenapa satu baju, Bu? Aku akan membelikan 2 gaun untukmu. Sobat, gaun desainer memiliki daya tarik tersendiri. Wow. Lihat, yang ini bagus sekali. Yang ini juga sangat bagus. Sebenarnya, saya sangat menyukai semuanya di sini. Kuning, daftarnya. Bagaimana gaun-gaun ini? Keduanya terlihat bagus. Anda bisa melihat gaun. Saya akan pergi melihat buku. Oke. Anda bisa mengambilnya. Terima kasih. Dengan senang hati. Halo. Kamu ada di mana? Saya di sini saja, di toko buku. Kamu ada di mana? Kami telah mencarimu. Dan kamu telah bersembunyi. Mengapa Anda ikut dengan kami jika Anda harus melakukan ini? Apa yang kamu katakan? Saya baru saja datang. Saya di sini. Tolong cepat sedikit. Haruskah kita membeli satu lagi? Apakah kamu marah? Bagaimana dengan uang? Dia datang. Jangan khawatir. Ya, berapa harganya? Apa yang telah terjadi? Apakah belanja sudah selesai? Bagaimana kita bisa berbelanja? Kami memilih begitu banyak gaun, tapi dia meninggalkan dompetnya di rumah. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan. Untuk gaun ini, Saya akan membayarnya. Berapa harganya? hanya 20.000. Astaga, Apa yang telah terjadi? Dompetku tidak ada di tasku. Jadi Anda pergi ke sana untuk menyembunyikan dompet Anda. apa maksudmu? Maksudku, kamu takut kami akan meminta uang padamu. Dan sialnya kami perlu meminta uang dari Anda. Anda salah tentang hal itu benar tidak seperti ini sama sekali. Dompetku ada di sini. Hentikan, Gul. Ini adalah batasnya. Aku bahkan tidak menyangka kamu bisa melakukan ini. Paman dan Bibi memberimu begitu banyak uang jajan. Dompetmu selalu penuh. Ini bukanlah hal yang baik. Sumpah, dompetku ada di sini. Permisi. Kamu meninggalkan dompetmu di sana. Terima kasih banyak, Gulnur. Lihat kamu punya uangmu. Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Bahwa saya mengeluarkan uang dari dompetnya.
dan kembali untuk memberikannya. Ya, tidak ada yang bisa dipercaya saat ini. Seseorang bahkan tidak bisa mempercayai kerabat kita. Aku minta maaf tapi... Aku tidak butuh maafmu. Baiklah, Tuan, Anda boleh pergi sekarang. Terima kasih telah mengembalikan dompet ini. Saya tidak membutuhkan saran Anda, atau rasa terima kasihmu sama sekali. Di sini, Anda dapat melakukan pembayaran. Oh ya, biarkan aku melakukannya. Apa itu? Saya di sini. Saya akan melakukannya. Ayo pergi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, permisi. Mendengarkan, aku membawakan sesuatu untukmu, dengan baik. Apa? Ini adalah hadiah kecil. Apa? Hadiah? Dikatakan bahwa persahabatan seharusnya dimulai dengan hadiah. Persahabatan. Aku bahkan tidak mengenalmu. Nama saya Mois Ahmed, dan namamu akan menjadi Gulnur. Saya baru saja mendengarnya. Apakah ini namamu? Ya, namamu sangat bijaksana. Apa? Komal, lihat di sana. Bagaimana dia berbicara dengan anak laki-laki di sana itu. Sepertinya dia adalah sepupunya. Saya tidak akan pernah berbicara dengan anak laki-laki tak dikenal seperti ini. Astaga, betapa angan-angan nada bicaramu tentang hal itu. Bocah tak dikenal itu sangat pintar dan tampan. Bagaimana menurutmu? Ya, kamu benar. Dia sangat tampan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak yakin. Saya punya ide untuk Anda. Kenapa kamu tidak beli dia dengan kartu kredit Gul? Anda mengatakan ini sebagai lelucon, tapi idemu tidak buruk. Apa maksudmu? Saya akan menjelaskan. G ini penuh sesak. Apa yang kamu katakan? Oke, tinggalkan hal ini. Mendengarkan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah saya mendapatkan nomor Anda? Apa? Ini keterlaluan. Tolong, dengarkan aku. Setidaknya ambil ini. Dengan baik. Ini adalah buku, kamu akan menyukainya. Saya tidak menerima hadiah dari orang asing. Ayo pergi. Dengan baik, Anda bisa pergi ke mobil. Saya datang. Kemana kamu pergi? Sebenarnya, saya haus dan ingin minum. Ayo, Gul, ayo pergi. Mendengarkan. Gul, apakah Anda kembali dari berbelanja? Ya, Bu. Coba saya lihat. Apa yang Anda bawa? Apakah itu di dalamnya? Ya. Coba saya lihat. Ini adalah buku. Apakah Anda pergi membeli buku? Baiklah, Bu. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak pergi membeli apapun. Saya membeli ini secara acak. Kemudian, uang yang Anda bawa. Apakah Anda menghabiskan semuanya? Ya, Bu. Mengapa mengatakannya seperti ini? Saya sudah mengetahuinya. Inilah alasan mereka berdua memintamu pergi. Mama, mengapa saya tidak mempunyai saudara kandung? Sayang, hubungan tidak terbentuk dengan darah, melainkan kamu mengerjakannya, dan orang-orang yang sangat kamu cintai. Saya berdoa agar mereka juga membalasnya. Oke, sekarang, tinggalkan hal ini. Mari kita membuat kue. Mari kita membuat muffin. Ya, ayo, sayang, ayo pergi. Dan Ibu, saya membeli ini untuk diri saya sendiri. Bagaimana kabarnya? Ya, tidak apa-apa. Dan ini gaunmu, Bu. Bagaimana kabarnya? Mereka baik-baik saja, tidak terlalu istimewa. Saya pikir Anda membeli pakaian saya dengan tergesa-gesa. Mama, kami membeli pakaian Anda setelah banyak pilihan. Tapi jika Anda tidak menyukainya, bisakah kita mengambilnya? Tidak perlu. Anda tidak perlu bertindak. Terlebih lagi, bibimu tidak akan mengirimmu bersama. Gul, 2 hari sekali.
Dan ayahmu juga tidak pernah ambil pusing untuk melihat pakaian lama di lemariku. Dia hanya tahu satu hal. Dia tahu bagaimana membunuh kita karena kelangkaan barang. Biarkan saja, Bu. Kanwal membeli ini untuk dirinya sendiri. Salam. Salam juga untukmu. Wow, oleh rahmat Tuhan. Dari manakah datangnya pakaian-pakaian tersebut? Baiklah, ayah. Aku dan Komal mendapatkan komite kami. Jadi kami membelinya. Ini bagus. Sayang, itu akan lebih baik jika Anda telah menyimpan uang ini untuk penggunaan Anda di masa depan. Tuan Jahangir, dengarkan. Itu bukan tugas mereka. Itu adalah tugasmu. Nyonya Naurin, apapun yang saya miliki, saya memberikannya kepada Anda dan merasa puas. Mengapa Anda tidak puas? Saya tidak mengerti. Itu karena aku kurang beruntung. Saya istrimu. Yang beruntung adalah kamu. Adik ipar tersayang. Gul Erana. Kumpulkan ini, dan menyiapkan makan malam. Saya tidak menerima hadiah dari orang asing. Gulnur. Mois, sayang, jika Anda bebas, ayo pergi berbelanja. Sayang, semuanya telah selesai. Ya, kita bisa pergi. Apa itu? Apa yang kamu pikirkan? Di mana kamu tersesat? Tidak ada. Dengan baik. Sebenarnya. Bu, aku ingin berbicara denganmu. Ya, katakan saja. Saya melihat seorang gadis hari ini. Jadi, Dia adalah gadis yang sangat baik. Dan, baiklah, namanya Gulnur. apa ini? Siapa dia? Dari mana? Di mana kamu melihatnya? Keluarganya. Di mana dia tinggal? Mama, kita pasti akan mengetahuinya. Aku hanya menginginkan itu, gadis-gadis. Kamu mencariku untuk dinikahi. Dan biro pernikahan yang telah Anda buka. Tolong, bisakah kamu? Tunggu beberapa saat. Saya ingin Anda melakukannya. Memberikan preferensi pertama kepada Nur. Apakah kamu sudah gila? Saya menjadikan gadis manapun sebagai menantu perempuan saya. Kita perlu menilai dengan benar saat menikah. Pertama-tama kita harus melihat keluarganya. Siapa orang-orang ini? Apa cara mereka? Bagaimana saya bisa membawa gadis sembarangan ke rumah saya? Lihat sayang, Anda adalah anak kami satu-satunya. Dan satu-satunya pewaris kekayaan ayahmu. Bagaimana saya bisa membawanya? Aku akan menyelidikinya terlebih dahulu, memikirkannya, lalu menikah denganmu. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Dan berbelanja. Ya, ayo pergi. Ini sudah larut. Oke, di sana. Anda menunggu dengan gelisah. Bagaimana kamu tahu? Saya sangat mengenal Anda. Apakah menurut Anda saya bodoh? Gul pasti bodoh, tapi saya tidak. Saya tahu betul bahwa Anda memberinya nomor telepon Anda. Aku melihatmu memberinya nomor teleponmu. Anda harus setuju bahwa Anda juga bodoh. Meski kalah dari Gul, tapi tetap saja. Apa maksudmu? Maksudku ini, bodoh. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan dengan memberi nomorku ke orang tak dikenal? Jika sesuatu yang buruk terjadi, saya akan disalahkan karenanya. Ibu akan memarahiku karena hal itu. Lalu nomor siapa yang kamu berikan padanya? Nomor Gul. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu marah? Mengapa kamu menulis nomor Gul di situ? Apakah Gul tahu cara berbicara dengan seseorang? Dia akan merusak masalah ini. Dia tidak tahu, tapi aku tahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Teruslah menonton. Ini sudah keterlaluan sekarang. Saat itu hujan. Dan tetesan hujan. Bunga-bunga indah itu. Udara segar dan pemandangan indah. Langit tertutup awan dan demi Tuhan. Hal terindah yang pernah ada. Dengan kepribadian menawan itu. Milikmu satu-satunya. Putri Dongeng. Saya berharap saya menanyakan nama Anda saat itu.
Apakah ini hal-hal yang ingin Anda habiskan dalam hidup Anda? Atau sesuatu yang bermanfaat? Ini adalah gairah saya. Apalagi hidup harus dilalui dengan penuh semangat. Diam, diam. Kamu orang bodoh. Saya merasa malu untuk memiliki anak yang tidak berguna sepertimu. Apa itu? Kenapa kamu jadi berisik sekali? Tolong, jelaskan bajingan ini bahwa aku telah memilih seorang gadis untuknya. Jika dia punya waktu, dia bisa pergi menemuinya, agar saya kemudian bisa berbicara dengan Taukir Hasan. Dia adalah anak yang tidak berguna. Orang tuanya akan menjadi pengemis. Dan dia masih di Cloud 9. Dengar, aku memberitahumu, sebaiknya kamu menasihati dia, karena jika dia tetap seperti ini, dia akan menjadi tunawisma sepanjang hidupnya. Menjelaskan hal ini padanya, buta huruf dan tidak tahu malu. Tolong, jelaskan padanya juga. Saya tidak akan menjadikan pernikahan saya sebagai kesepakatan bisnis. Saya hanya akan menikah untuk diri saya sendiri. Dan aku akan menikahi gadis pilihanku. Sayang. Tapi tidak ada salahnya menatap gadis itu. Tidak ada salahnya. Tapi akulah yang mengerti maksudku. Aku juga tidak akan bertemu dengannya atau melihatnya. Anda bisa memarahi saya jika Anda mau. Coba saya lihat. Apakah doa seorang ibu lebih ampuh atau kutukan seorang ayah? Halo, Halo. Gulnur, siapa yang berbicara? Siapa yang memberimu nomorku? apa yang bisa saya katakan? Aku mengenalimu begitu aku mendengar suaramu. Meskipun kamu tidak mengenaliku. Itu tidak adil. Halo, Pak. Siapapun Anda atau siapa yang memberi Anda nomor saya tidak punya waktu dalam hidup saya untuk hal-hal bodoh ini. Jadi jangan menelepon lagi. Oke, Itu mungkin. Seseorang yang Anda kenal pasti memberikannya. aku sudah bilang padamu, jangan telepon aku sekarang. Orang bodoh. Bisakah saya masuk ke dalam? Mengapa kamu menjadi begitu formal? Saya memasuki kamar Anda tanpa formalitas apapun. Ini kamarmu. Mengapa Anda mengatakan itu? Tahukah kamu? Ayah bilang begitu selama kalian tinggal di sini. Rumah ini milikmu, dan kami adalah satu keluarga. Maka jangan lakukan ini. Apakah begitu? Baiklah, kalau begitu. Ruangan ini milikku mulai hari ini. Aku sangat menyukai kamarmu, Gul. Ini seperti kamar putri. Ya, saya adalah putri orang tua saya. Saya tidak akan pernah memberikan ruangan ini kepada siapapun. Saya suka kamar saya. Tahukah kamu tembok-tembok ini? Sepertinya mereka akan memelukku seperti ibu. Dan dari jendela seolah ayah sedang menatapku. Dan berapa umur boneka ini? Itu sudah ada di sini. Bahkan ketika aku belum dilahirkan. Ketika ibu mengetahui bahwa seorang bayi perempuan akan lahir. Lalu dia meletakkannya di kamarku. Dan ruangan ini juga sangat mencintaiku. Karena ketika saya memasukinya, saya merasa seolah-olah dia tersenyum kepada saya. Ya, kamu benar. Anda datang untuk memberikan senyuman. Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana saya bisa memberikan kamar saya kepada siapapun? Apakah kamu merasa tidak enak? Saya minta maaf. Tidak, aku hanya bercanda. Aku sedang menggodamu. Baiklah, begitu. Apakah Anda punya pekerjaan untuk saya? Ya, saya ingin menelepon dari nomor Anda. Anda tahu, ponsel saya hanya untuk pertunjukan. Saya tidak punya kredit di dalamnya. Oke, beritahu saya nomornya, dan saya akan menelpon. Nomornya ada di ponselku dan di kamarku. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya meminta ponsel Anda? Saya akan mengembalikannya setelah panggilan. Oke, Terima kasih, saya akan mengembalikannya. tunggu, dengarkan. Nomor yang salah mengganggu saya. Jangan angkat jika dia menelepon lagi. Ya, baiklah. Baik kucingku. Apa yang telah terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, Bibi, tidak apa-apa. Aku sedang menuju ke atas. Apa yang telah terjadi? Jadi, apakah itu berhasil? Ya, benar. Lihat di sini. Bagaimana Anda mendapatkan ponsel ini? Ada cara untuk meminta sesuatu. Lebih-lebih lagi, jika saya meminta sesuatu kepada seseorang dan tidak mendapatkannya, hal ini tidak mungkin. Katakan padaku sekarang, apa yang hanya bisa dilakukan oleh telepon? Sihir. Saya akan melakukan sihir. Anda lihat saja. Ini adalah satu-satunya nomor tak dikenal di log panggilannya. Haruskah saya menelepon? Bagaimana jika itu nomor orang lain? Lalu itu telepon Gulnur. Dia akan menderita.
Gulnur. Halo, siapa itu? Siapa ini? Ya, benar. Mois berbicara. Siapa kamu? Kenapa kamu bertingkah aneh? Anda sudah menelepon sekali. Mengapa menunjukkan ego sekarang? Ya, tapi tetap saja. Ini bukan suara yang kudengar sebelumnya. Itu bagus. Anda tampak seperti orang yang bijaksana. Apakah itu hanya kecerdasan atau pengalaman? Saya minta maaf untuk mengatakan ini tetapi, saya tidak punya pengalaman berbicara dengan perempuan. Hanya saja, saya membuatnya berhasil. Anda tampak licik bagi saya. Sekarang Anda telah menelepon. Aku harus tahu namamu supaya itu. Saya tahu dengan siapa saya berbicara. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Tidak ada salahnya memberitahuku namamu. Saya tidak tahu orang seperti apa Anda. Anda tidak dapat memberitahukan nama Anda kepada siapapun. Anda dapat berbicara dengan siapapun tetapi Anda tidak dapat menyebutkan nama Anda. Menurutku, kalian sangat orang yang bingung dan munafik. Anak laki-laki juga menipu dan menggoda. Maka perempuan hanya punya pilihan untuk menjadi munafik. Apa? Penggoda? Anda memberi saya nomor ini dan kamulah yang memanggilku. Jadi, bagaimana saya bisa menjadi penggoda dan penipu? Saya tidak berbicara dengan Anda tentang pernikahan atau cinta, bahwa kamu bersikap sentimental. Baiklah, jika Anda tidak ingin menyebutkan nama Anda, tidak apa-apa, tapi katakan padaku kenapa kamu menelepon? Tidak ada alasan, saya menelepon tanpa alasan. Jadi maksudmu waktu berlalu. Sama sekali tidak. Hal ini tidak seperti ini. Dan jika Anda memikirkan hal ini maka saya dapat membatalkan panggilannya. Tunggu. Dengarkan aku. Saya mendengarkan, katakan itu. Jika saya mau bertemu denganmu kalau begitu. Yang Aku ingin bertemu denganmu. Anda ingin bertemu dengan saya. Apakah kamu serius? Tentu saja. Baiklah. Aku akan memberitahumu sebuah tempat. Besok malam kamu harus datang ke Taman Hashim. Aku akan berada di sana untuk menemuimu. Apakah kamu sedang mengerjaiku? Anda bisa datang dan melihat sendiri. Oke, sampai jumpa. Ganwal, apakah kamu sudah sadar? Apakah kamu sudah gila? Saya sudah gila, menjadi gila karena kebahagiaan. Besok pangeran menawanku akan datang menemuiku. Bukankah aku seharusnya menjadi gila karena kebahagiaan? Jika ibu tahu apa yang kamu lakukan, dia akan memperlakukanmu dengan kasar. Dia tidak akan melakukan apapun. Kau tahu, dia sudah mengkhawatirkan kita. Saya hanya menemukan solusi untuk itu. Dan kapan dia akan tahu bahwa seorang laki-laki kaya dan tampan seperti Mois melamarku? Dia akan senang karenanya. Ah, benarkah? Jadi, Anda memiliki angan-angan ini. Suatu hari Anda akan bertemu Mois. Dan keesokan harinya dia akan melamar. Ini bagus. Apa yang dapat saya katakan mengenai pemikiran ini? Dan apa yang bisa saya katakan tentang kecemburuan yang kulihat di wajahmu? Oh, halo. Saya akan melihat bagaimana Anda akan melakukannya dengan membodohi ibu. Untuk bertemu pangeran menawanmu, saya pasti akan pergi. Dan Anda akan melihat bagaimana aku akan membuatnya membawakan lamaran untukku.